Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memberikan respon atas aspirasi perangkat desa dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Ditjen BPD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa 9 Juli 2024. Dari Kementerian Dalam Negeri, Ratna Andriani, Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, yang didampingi pejabat dari Kasubdit Perangkat Desa dan bagian perundang-undangan, tampak menyambut kehadiran perwakilan perangkat desa. Sarjoko dari Magelang, sebagai koordinator datang bersama perwakilan perangkat desa dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Selatan. Dalam audiensi tersebut, pejabat dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa menyampaikan informasi perkembangan dari penyusunan peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berikut ini video penyampaian informasi tersebut. Provinsi Jateng, Jatim, dari provinsi lain ada? Oh Riau, selain Riau di luar Jawa, Kalimantan Tengah. Kapan nyampainya ini? Pagi-pagi ya. Aman Riau kan? Dari kabupaten apa Bu? Kalau Bapak? Sumatra. Hati-hati Pak, ini marah terus nanti. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kembali teman-teman PPDI di kantor Ditjen Bina PPDS, Pak Dito. Memang seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, Mas Joko dari Nakrah ya, denda semudah rasanya tadi, apa namanya, Tahuku. Ada lagunya itu kan? Iya kan, Joko Tahuku, ya kan? Ini sudah kedatangan yang kesekian kalinya ya Pak. 4 kali ya. Ketemu saya sudah 3. Satu kali saya absensia kalau di pengadilan ya kan. Kami dari Ditjen Bina PPDS menyampaikan terima kasih karena tidak hadirnya Bapak Ibu semua datang bersilaturahmi ke kantor kami untuk menyampaikan beberapa hal khususnya kaitannya dengan pengaturan terkait dengan perangkat desa. Pada prinsipnya hal yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi sudah mendapatkan gambaran juga dari Pak Dito menyangkut dengan proses atau progres penyusunan rancangan PP sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 3 Tahun 2024. Memang benar kemarin kami baru melaksanakan kick-off dipimpin langsung oleh Pak Dirjen Bapak sekalian di Hotel Mercure, dan kemarin itu kami baru tahapan meminta masukan dari para akademisi terhadap rancangan PP yang sudah kita susun draftnya, diinisiasi oleh teman-teman dari bagian perundang-undangan Ditjen Bina PPDS sesuai dengan fungsinya terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ditjen Bina PPDS kan koordinatornya adalah bagian perundang-undangan. Kami di masing-masing direktorat itu hanya memberikan masukan dari sisi substansi terhadap muatan-muatan yang akan dimasukkan di dalam PP tersebut. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi intinya akan kita bahas nanti pada saat pembahasan atau penyusunan RPP. Kita kemarin itu belum masuk ke pasal per pasal, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa hal memang yang kami juga mendapatkan masukan dari para akademisi, khususnya menyangkut dengan perangkat desa, statusnya seperti apa, itu juga menjadi bahan masukan yang kemarin juga disampaikan oleh narasumber yang sudah kami undang kemarin. Ada yang menyampaikan bahwa perangkat desa ini perangkatnya desa, perangkatnya kepala desa atau statusnya sebagai pegawai desa. Kalau perangkat desa itu seperti menteri Pak, dia menjalankan tugasnya atau apa namanya masa jabatannya itu mengacu kepada masa jabatan presiden, kalau ya kan, ya.
masa jabatan Pak Jokowi misalnya 5 tahun, dia mengangkat karena itu merupakan kewenangan dia, hak prerogatif presiden, karena menteri itu adalah pembantu presiden, maka dalam 5 tahun itu kalau kita bisa bilang merupakan masa jabatan menteri. Di tengah jalan ketika dievaluasi ternyata menteri tersebut tidak bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi misi presiden, dia bisa saja di reshuffle. Nah, ketika misalnya Pak Presiden ini maju di periode kedua, kemudian beliau ternyata punya pandangan terhadap pembantu-pembantunya siapa saja yang akan diangkat, tentunya itu kembali lagi ke dia. Jadi itu tergantung semua kalau kita bicara perangkat desa, kalau kita mau samakan dengan menteri, karena kita bicara perangkat sebagai pembantu kepala desa. Ada diskusi kemarin yang menyampaikan bahwa bisa saja 5 tahun dalam waktu 8 tahun perangkat tersebut dia membantu kepala desa, masa jabatannya 8 tahun, ketika misalnya kepala desa itu terpilih kembali, dia bisa saja mengganti semua perangkatnya kalau kita bicara itu sebagai perangkat. Tapi kalau kita bicara sebagai pegawai desa sama seperti kami PNS, dia tidak melekat pada masa jabatan kepala desa gitu. Kami misalnya siapapun menterinya, siapapun presidennya, karena sudah ditetapkan di dalam undang-undang ASN seorang pegawai negeri sipil itu masa pensiunnya di usia 58 tahun bagi pejabat eselon 3 ke bawah, sementara untuk pejabat eselon 2 ke atas itu 60 tahun. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, kalau di daerah siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, dia berhenti atau pensiun di usia 58 atau 60 tahun. Beda lagi dengan fungsional bisa lebih dari 50 tahun. Nah, karena kita perbandingannya adalah kami sebagai pegawai negeri sipil, kalau kita perbandingkan dengan teman-teman perangkat, nah itu tadi ada masukan, itu hanya sekedar masukan-masukan yang akan menjadi diskusi-diskusi nanti